Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban untuk semua saudara dan saudariku yang senantiasa insya Allah mendapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan ya syahr Ramadan. Semoga kita semuanya mendapat keberkahan bulan suci Ramadan. Ikhwani rahimakumullah, sekarang kita di seorang tabi'in, Uwais Al-Qarani, seorang yang luar biasa. Ya, Sayyidina Uwais Al-Qarani adalah seorang tabi'in, ya, yang menjumpai sahabat Nabi Muhammad SAW dan belum berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Sayyidina Uwais Al-Qarani hidup bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sezaman dengan zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Bagaimana Habib Sayyidina Uwais Al-Qarani? Kenapa? Apa yang menjadikannya tidak bertemu dengan Rasulullah? Padahal beliau ikut atau bisa aja gitu loh, nutut dengan zaman Rasulullah SAW itu bisa gitu loh. Gimana itu? Ya? Karena ketahuilah, ada seorang ibu yang beliau perhatikan, ada seorang ibu yang senantiasa beliau jaga, ada seorang ibu yang senantiasa beliau berkhidmah kepadanya, tidak pernah meninggalkan ibunya, tidak pernah meninggalkan ratunya, tidak pernah meninggalkan surga yang mana ada di telapak kaki ibunya. Walaupun Rasulullah SAW, wallahu alam. Nah, kemudian apa? Apakah Uwais Al-Qarani adalah orang yang tidak dikenal oleh Rasul? Dikenal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau bersabda, ya. Rasul SAW beliau bersabda apa? Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ada dua hadis atau ada beberapa hadis lah. Ya, ya. Di sini di dalam Sahihul Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ya'ti alaikum Uwais min Amir ma amdat ahli Yaman min Murad, thumma min Garan kana bihi baras, faburi'a minhu illa mawdi'a dirhamin, lahu walidah wa huwa biha barun, law aqsama 'ala Allahi la barrah, fa in istata'ta ay yastaghfir lak faf'al." Ya. Rasulullah SAW beliau berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, akan datang kepadamu wahai Umar, ya, Uwais bin Amir, ya, bersama golongan dari Ahlul Yaman, dari Murad. Kemudian di Murad itu dari Qaran, ya. Dia punya penyakit agak belang gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dia dari belang tersebut, kecuali ada satu titik, ya, 1 dirham, seperti ukuran 1 dirham kecil di situ, ya. Disaksikan oleh Rasul apa? Lahu walidah wa huwa biha barun. Dia punya ibu dan Uwais bakti kepada ibunya. Luar biasa. Kesaksiannya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul SAW belum tahu, belum melihat secara langsung Uwais pun belum melihat secara langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang mengetahui semuanya, yang ada di timur dan yang ada di barat, yang ada di sekarang dan yang akan datang, semua Rasulullah SAW mengetahuinya. Dan apa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW? Kesaksian apa? Kesaksian berbakti kepada ibunya. Luar biasa ya ikhwan, luar biasa. Di mana seseorang ketika bakti kepada kedua orang tuanya, jangankan orang soleh mendoakannya, tapi Rasul SAW yang juga ikut menyaksikannya. Lau aksama Allahi la barra, katanya Rasul SAW, sabdanya Rasul SAW, kalau Uwais itu doa langsung diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa pesannya kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu, ya, kalau kamu mampu untuk meminta ampun kepada Allah melalui dia,
ya. Atau kalau kamu ketemu dia nanti mintalah doa agar engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Ada beberapa hal yang patutnya kita pelajari di sini, yaitu yang pertama adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang sudah menjadi orang hebat masih disuruh meminta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani, seorang tabi'in yang tidak ada yang mengenalnya, ya, tidak ada yang mengenalnya. Tapi Rasulullah SAW mengenalnya. Subhanallah. Apa dikenalnya? Dikenalnya dengan baktinya kepada kedua orang tuanya dan baktinya kepada ibunya, dijaga ibunya. Ya, jangan sampai kita kadang-kadang udah ada majlisul khair, ibu ditinggal. Udah ada ini, ibu ditinggal. Kerjaan ada, ibu ditinggal. Ini perhatikan ibumu. Habib, saya kan lagi di posisi yang jauh gitu loh. Gak bisa, ya doakan, ya hubungi. Ya, jangan sampai ya kirimin. Ya, antum sekarang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi yang jauh dari ibumu. Misalnya kamu lagi belajar, ya buatlah kebanggaan kepada ibumu gitu. Misalnya kamu lagi bekerja, oke, ya kirimin ibumu hasil kerjamu, ya. Perhatikan, telepon, ya, jangan sampai tidak gitu. Jangan sampai tidak. Apa yang kita kerjakan semuanya ini nanti akhirnya sia-sia gitu. Karena subhanallah, terutama bakti kepada orang tua ya ikhwan, bakti kepada orang tua ini adalah satu amalan yang dunia akhirat pasti enak wes. Saya nggak ngedapati orang alim kecuali ya, baktinya kepada ibunya luar biasa. Saya nggak ngedapati orang yang soleh kecuali sama ibunya luar biasa. Saya nggak ngedapati orang yang kaya juga kecuali sama ibunya luar biasa. Jadi subhanallah, dunia akhirat ya, kalau udah sama orang tua luar biasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kamu sebagai anak yang luar biasa. Ya, barakallahu fikum. Baktilah kepada kedua orang tua. Ya, jangan budu-buduan sama orang tua. Ya, jangan orang tua direpotin terus dari kecil sampai udah tua kita mesti ngerepoti orang tua. Senengkan orang tuamu nggak seneng nggak apa kecuali lihat kamu soleh, kecuali lihat kamu itu masih ada perhatian, ya, kecuali ketika melihat kamu masih ada menghubungi dan lain sebagainya, ya. Kemudian ya Sayyidina Uwais Al-Qarani, beliau seperti itu. Nah, kita lihat ucapan-ucapan beliau nih, Sayyidina Uwais Al-Qarani ini ada beberapa nasihat-nasihat beliau yang patutnya ya kita kita telaahi, kita baca ya. Kita baca. Ya, apa Habib nih? Beliau berkata, Sayyidina Uwais Al-Qarani beliau berkata, "Inna rajula ya'malu bil hasanah fatakunu nuran fi qalbihi wa quwwatan fi badanihi." Ya, sesungguhnya ya, apabila ada seseorang yang melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menjadi sebuah cahaya di hatinya dan kuat badannya. Ya. Wa inna rajula ya'malu bisayyi'ah, dan sesungguhnya seseorang ya, itu ngelakuin dosa atau ngelakuin kesalahan, maka akan menjadikan ya, maka kejelekan tersebut, kesalahan tersebut, dosa tersebut akan menjadi bulmah fi qalbi. Bulmah ini apa? Bulmah ini sebuah sebuah kegelapan hati, ya. Di dalam hatinya gelap dan juga lemas badannya, ya. Lemas untuk apa? Lemas untuk kebaikan. Sesuatu yang mencegah kita untuk berbuat baik ya yang kita lakukan itu. Makanya kalau kita lihat guru mulia, ya kita lihat orang-orang soleh, kita lihat banyak orang-orang soleh ya, kayak Habib Umar, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Habib Umar, Habib Salim Asy-Syatiri, ya. Para habaib, para kiai, ya, para asatid yang kita lihat mereka tadi itu semangat terus dalam perbuatan taat sampai semuanya pada bingung, ini nggak ada capeknya sama sekali nih gitu loh. Kenapa ya? Yang dikerjakan ketaatan. Kalau udah taat dikerjakan, maka
badannya juga akan menjadi kuat dan sehat. Subhanallah. Habib Salim Asy-Syatiri di dalam bulan suci Ramadan ya, itu tarawehnya pindah-pindah ya ikhwan. Dari Masjid Buftan kemudian ke Masjid Ba'alwi, dari Masjid Ba'alwi ke Masjid Mukhdar ya, dan terus ratusan rakaat. Ya. Al-Habib ya, banyak lah kita lihat ya, kita lihat banyak sekali orang-orang soleh yang tidak ada capeknya. Ini orang soleh ini kayak nggak ada capeknya sama sekali. Kenapa ya? Kebaikan ini dikerjakan. Nah, ini resepnya dari Sayyidina Umar bin Sayyidina Uwais Al-Qarani ya. Beliau berkata bahwa apabila seseorang kalau berbuat baik, maka perbuatan baiknya itu akan menjadi cahaya dalam hatinya, dan juga apalagi yang kedua, kuat badannya. Barakallahu fikum ya. Semoga kita semua bisa stamina yang fit. Kalau kita di zaman yang sekarang ini corona merajalela, tapi mudah-mudahan udah selesai ya, udah aman, mudah-mudahan udah aman. Amin ya rabbal alamin. Gak ada varian-varian baru, semua juga udah divaksin dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Ya, masya Allah, tabarakallah. Selesai ibaratnya. Yuk kita imun boosternya dengan perbuatan amal soleh yang kita lakukan. Oke, jaga dirimu, jaga kesehatanmu dengan amal soleh yang kau lakukan. Kemudian itu perkataan beliau yang pertama. Ada sih beberapa ucapan-ucapan beliau di sini ya. Nah di sini juga beliau berkata bahwa lau anna nas idabtulu min sultanihim bi syai' fazi'u ila Allah azza wa jalla lam yalbathu ay yarfa'ahu Allahu anhum. Ya. Apa yang pertama? Ini kalau saja manusia ketika ada pencobaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui raja-raja mereka, maka saat mereka kembali kepada Allah, nggak lama ya Allah taala angkat itu bala gitu loh. Allah taala angkat itu cobaan gitu loh. Tapi ini kalau manusianya kembali kepada Allah. Tapi kalau kembali kepada pikirannya, tapi kalau kembali kepada yang dipikir hanyalah sebuah kenyamanan di dunia, ya nggak bisa gitu loh. Nggak bisa kita dapati hal-hal yang baik-baik tersebut gitu loh. Sekarang gitu loh, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita aman, tenteram, damai dan semuanya. Ikhwan, aku kasih tahu semuanya. Kita sharing bareng ya. Ya kita sharing bareng ya. Lampu ini kalau skringnya mati, kira-kira bisa hidup nggak? Walaupun kita pencet, walaupun kita ganti lampunya semuanya, bisa nggak? Nggak bisa kan? Tapi kalau kita konekkan skring itu, ya pusatnya listrik itu kita konekkan, tergantung lampunya 5 watt, ya segitu. Lampunya 10 watt tambah terang gitu. Tapi dicetek bisa nyala. Begitu juga kita, kalau kita dekat sama Allah, hubungan kita dengan Allah, ya hubungan kita dengan Allah itu kalau kita lebih dekat lagi, kalau kita yang lebih kita minta adalah Allah, maka Allah akan jadikan semuanya terang. Ya, ayo kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ituin Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga ya kita dapat keberkahannya Sayyidina Uwais Al-Qarani. Nah, kita belajar berbakti kepada kedua orang tua kita dari Uwais Al-Qarani. Kita juga belajar berbuat baik agar badan kita sehat juga dari Sayyidina Uwais Al-Qarani. Ya, dan juga kita belajar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari Sayyidina Uwais Al-Qarani. Ingat ucapan beliau yang terakhir ketika seseorang ya dicoba, ketika ucapan beliau yang terakhir yang saya katakan adalah, kalau saja manusia ketika dicoba oleh Allah melalui pimpinan mereka, raja-raja mereka, ya, dan mereka kembali kepada Allah, maka Allah akan angkat bala tersebut. Jadi semoga kita NKRI semakin aman, semakin damai, semakin nyaman, semakin tentram, semakin
berkah. Ya, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk desa kita, untuk kecamatan kita, untuk kota kita, untuk negeri kita, provinsi kita, negeri kita ya, untuk dunia yang ada yang kita yang jalani kita di situ. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Berkah semua untuk semua. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.